Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya Kevas Evander. Di video kali ini kita akan ngebahas tips-tips bagaimana sih untuk menjadikan diri kita sebagai seorang investor yang lebih percaya diri, lebih independen lagi. Nah, untuk ngebahas kali ini saya udah mengundang dari channel Dodi Bicara Investasi, ada Mas Dodi. Halo Mas, apa kabar? Halo Bro Kevas, terima kasih sudah diundang. Oh sayang, thank you banget Mas Dodi udah mampir ke channel saya nih. Mau Ya, berbagi tips ya buat teman-teman semua yang menonton. Oke, Mas Dodi, kita langsung aja nih ke topik yang serunya nih. Beberapa waktu lalu nih ya, kan sempat ada kasus ya, saya nggak sebut lah, tapi di mana ada banyak klien-klien, banyak seorang individu yang berinvestasi tuh nggak berinvestasi sendiri. Ya, mereka mempercayakan kepada pihak lain, tapi ternyata pihak lain ini malah ya nggak karuan gitu ya, membeli saham-saham yang ternyata nggak bagus segala macam. Nah itu kan ada satu problem di mana orang-orang ini punya uang tapi nggak punya uh, skill atau knowledge yang cukup untuk berinvestasi sendiri secara independen. Nah, sedangkan banyak dari kita nih mungkin penontonnya Mas Dodi, penonton channel saya juga, itu kan banyak mungkin yang investor-investor individu. Nah, gimana sih caranya supaya kita nih yang sebagai investor individu ini bisa untuk menjadi seorang investor yang lebih percaya diri dengan keputusan kita sendiri, Mas? oke, terima kasih Bro Kevas. Ya, Ya, memang pertanyaan yang menarik dan memang kita juga sebagai seorang apa ya istilahnya edukator investasi mm-mm. merasa resah juga ya dengan kasus yang baru-baru saja terjadi. Ya, Nah, memang salah satu kelemahan dari investor kita ini adalah mungkin di financial literacy-nya masih banyak yang istilahnya tuh belum mengetahui instrumen investasi, kemudian peranan dari manajer investasi, kemudian mm-hmm. financial planner itu seperti apa. Nah, Mm-hmm. mungkin itu dulu yang perlu diketahui. Dan kalau menurut saya yang perlu diketahui juga itu adalah risk and return. Ya, Jadi istilahnya kalau kita investasi yang mau yang returnnya tinggi, ya harus siap dengan resiko yang tinggi pula. Kalau yang mm-hmm. mau yang returnnya yang risknya rendah, ya returnnya Mm-hmm. juga rendah. Tapi itu mungkin yang perlu dipahami bagi investor pemula dan juga perlu juga dipahami siapa saja orang-orang yang apa ya, yang terlibat di dalam proses investasi tersebut. I see. Nah, kita sebagai seorang investor nih, misalnya ya, kita kan mulai tuh dari uang kecil dulu nih misalnya. Modal mungkin Mm-mm. puluhan juta, kemudian nanti naik ratusan juta, mungkin sampai sekarang miliaran. Nah, otomatis kan kita ngehandle uang kecil sama uang besar nih kan beda nih Mas. Nah, gimana Betul. nih kita punya mindset untuk, oke, saya yakin nih dengan instrumen investasi yang saya pilih, ini bisa profitable. Nah, gimana tuh supaya kita pede bahwa ya saya nggak takut kehilangan uang kita. Tadi resikonya itu gimana tuh? Oke, kalau dari saya pertama memang betul kita harus coba dulu dari yang uang kecil terlebih dahulu. Hmm. Nah, yang paling sering orang-orang itu tidak ketahui adalah toleransi resikonya. Itu yang menurut saya yang beberapa kali juga saya coba tekankan juga, coba saya beritahukan juga kepada para orang yang menonton juga Hmm. di konten saya, di mana kalau toleransi resiko itu kadang-kadang mereka baru tahu setelah terjun, setelah nyemplung. Ya, ya. Misalnya, kalau kita bicara, kalau Bro Kevas kan banyak membahas tentang saham ya. Yes. Banyak yang tidak tahu kalau seandainya kita invest saham itu ada yang namanya itu naik atau turun di Hmm. setiap harinya. Hmm. Ketika setiap hari itu naik misalnya 1%, turun 2%, itu sesuatu hal yang wajar. Hmm. Nah, tapi bagi beberapa orang yang misalnya invest di saham, mereka mungkin memilih sahamnya itu sudah saham-saham yang memang yang perusahaan yang fundamentalnya bagus, dan juga mereka juga menghitung istilahnya ya, mencoba untuk menghitung valuasi, meskipun memang valuasi itu sesuatu yang belum tentu pasti ya, kan Yes. kira-kira. Hmm. Tapi yang kadang-kadang orang-orang itu tidak pahami adalah saham itu ketika kita beli bisa loh turun. Nah, itu Hmm. yang harus kita itu ceritakan atau mungkin orang itu harus pahami. Hmm. Nah, kita baru tahu kita ini ternyata cocok atau tidak dengan investasi tersebut adalah ketika kita pegang investasinya dan ternyata turun, apakah kita bisa tidur atau tidak. Hmm. Nah, itu Menarik yang tuh, ya. itu yang bisa menjadi tes. Misalnya seandainya kita pegang investasi, entah Hmm. itu tadi saham, Hmm. reksadana, Hmm. ketika turun misalnya 5% dalam satu Hmm. hari gitu ekstrimnya ya, kita ini bisa turun atau tidak, bisa tidur atau tidak sih sebenarnya. Nah, ini Hmm. yang menjadi langkah pertama untuk kita tahu kita ini cocok apa enggak sih sebenarnya di investasi tersebut. Oke. Gitu, Bro Kevas. Kita ke bagian pertanyaannya lagi nih, Mas.
Waktu kita udah tahu nih pahamin resikonya segala macam, oke nilai bisa berfluktuatif. Dan ketika kita misal mau invest saham lah, let's say yang kita saham yang mungkin semua orang favorit lah, BCA atau BRI deh. Gimana kita bisa yakin bahwa analisa terhadap tadi valuasinya, bahwa harganya udah murah, itu tuh benar gitu Mas. Padahal kan kita belum tahu tuh masa depan kayak gimana. Gimana kayak kita punya keyakinan itu untuk ini investasi tidak akan merugikan atau ini investasi profitable meskipun ada resiko ya tetap. Gimana tuh? Menarik ini karena beberapa bulan yang lalu kan terjadi penurunan yang cukup dalam kan, dan banyak mungkin ketika sudah mulai beli tiba-tiba masih turun lagi 10%, terus pada akhirnya ragu dan akhirnya jual rugi gitu ya, padahal ternyata ya pelan-pelan kembali lagi harganya seperti semula. Saya mengalami hal itu gitu, jadi dalam mindset saya ketika kita untuk investasi di saham, yang saya lakukan adalah tidak mencoba membeli di bawah. Itu prinsip tidak asli. Mencoba membeli di bawah. Tidak mencoba mencari-cari bottomnya istilahnya. Oh, tidak mencari bottomnya, ya. Tidak mencari bottom. Kenapa kok seperti itu? Karena yang namanya bottom itu menurut saya cukup susah sekali untuk kita prediksi. Jadi titik bottom itu kan mungkin dalam 1 atau 2 tahun cuma terjadi ya 1 kali atau beberapa kali gitu. Nah, mentalitas untuk tidak mencari bottom menurut saya sangat membantu saya ketika saya berinvestasi. Dan itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita beli, memang rata-rata kalau pengalaman saya pribadi, mungkin nanti Bro Kevin sudah sharing juga, itu 99% saham yang saya beli itu turun. Kenapa? Karena kalau teknik investasi, saya kan mencoba menganut value investing ya. Kalau value investing kan berarti membeli saham pada saat diskon. Nah, pada saat diskon itu sering terjadi ketika saham itu sedang dijual atau mungkin mengalami tren penurunan. Jadi kita harus berdamai dengan diri kita sendiri apabila ketika kita membeli saham yang kita beli itu besoknya turun. Dan pengalaman saya ketika saya membeli salah satu saham yang mungkin fundamentalnya bagus, ketika saya beli besoknya ARB. Saya coba beli nyicil lagi, besoknya ARB lagi, itu bulan Maret saya ingat sekali. Mungkin 2 atau 3 kali ARB berturut-turut. Jadi terkadang saya mencoba juga benar apa enggak sih ini, karena ketika kita lihat juga ya sosial media, berita, semua itu kelihatannya menakutkan. Tapi dalam bayangan saya adalah selama Indonesia ini berdiri dari awal sampai akhir, perekonomian kita ini selalu bangkit kok dari berbagai macam resesi. Dan saya yakin termasuk pada saat ini juga market itu akan kembali recover. Nah, prinsip itu yang saya pegang. Perusahaan yang bagus, kalau seandainya saya yakin 5 tahun lagi akan tetap beroperasi, maka saya optimis kalau ketika saya beli dan ternyata turun, itu masih bisa recover lagi. Tapi itu perusahaan besar ya, bukan perusahaan yang mungkin market cap-nya kecil, terus kemudian kita barusan IPO, yang kita nggak tahu track record-nya seperti apa, gitu misalnya. Nah, itu memang beda. Tapi kalau perusahaannya itu sudah semua orang tahu, brand-nya kita tahu semua, terus menghasilkan laba triliunan, bukan puluhan miliar ya, triliunan, maka kita punya keyakinan dong kalau seandainya market itu akan recover, satu, dan kinerja akan balik. Itu kalau dari saya, itu pegangan saya pribadi. Menarik kalau mengutip kutipannya Warren Buffett, never bet against Amerika, kita juga perlu yakin ya, never bet against Indonesia sih sebenarnya ya. Karena kita juga masih negara berkembang, kita yakin ekonomi kita juga pasti akan pulih suatu saat nanti. Gitu. Tapi, nah, kalau boleh dikasih tips lagi nih Mas, kan ya, oke, kita never bet against Indonesia, kita tahu perekonomian kita pulih, tapi pilihan saham itu banyak nih Mas. Betul. Ya. Gak mungkin, atau ya mungkin bisa juga sih kita nyemplungin semua uang kita mungkin ke 1 saham atau 2 saham aja. Ya, tapi gimana, atau mungkin bisa di-share ya, pilihan yang membuat kita itu yang bisa tidur nyenyak itu seperti apa sih pilihan kriteria investasinya? Oke, menarik. Kalau saya sendiri dulu berkaca dari pengalaman ya, saya kan invest saham dari tahun 2013, di mana perjalanan investasi saham saya ini sebenarnya tidak smooth. Jadi di 5 tahun pertama itu saya bisa dibilang mungkin return-nya di bawah market, karena saya mencoba untuk menerapkan value investing, tapi ternyata di saham yang salah gitu. Kita mencoba untuk mencari saham yang diskonnya besar, tapi ternyata saham itu memang punya masalah. Nah, itu yang pengalaman itu yang melandasi saya berubah untuk mencari perusahaan yang fundamentalnya itu kuat dan bagus, tetapi dia mungkin book value-nya, price to book value-nya
tidak kurang dari satu, tapi lebih dari satu gitu, karena dia punya brand. Nah, pengalaman itu yang coba saya pakai ketika saya punya dana sisa, kemudian pada saat itu market lagi jatuh, saya invest. Pemilihan saham saya itu saya fokusnya pertama kepada saham-saham blue chip. Jadi kriteria saya kan pertama kali ketika memilih saham kan memang tidak punya banyak waktu untuk membaca semua saham. Tapi saya lakukan yang namanya stock screening, itu terlebih awal ketika saya mau memilih saham. Nah, salah satu kriteria stock screening saya adalah market capitalization. Jadi saya pilih kalau tidak salah yang lebih dari 20 triliun market cap-nya. Jadi market cap itu adalah harga saham dikalikan jumlah lembar saham yang beredar. Nah, akhirnya terfilter tuh beberapa saham-saham yang memang punya market cap besar. Pastinya saham-saham tersebut punya alasan kenapa dia dihargai besar oleh market. Entah dia itu market leader, punya produk yang dijual di mana-mana, dan seterusnya. Yang kedua, saya juga filter di pertumbuhan. Jadi pertumbuhan laba, kemudian pertumbuhan sales atau penjualan, itu kalau bisa di atasnya GDP Indonesia. Pada saat itu saya filter itu lebih dari 5%. Ada juga saya kasih filter itu return on equity. Jadi kalau bisa di atas pertumbuhan dari IHSG. IHSG sendiri kan dari tahun 1980-an sampai sekarang itu pertumbuhannya lebih dari, kalau tidak salah sekitar 10% sampai 12%. Nah, saya batasi ROE saya itu kalau bisa lebih dari 10%. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan net profit margin. Nah, ini yang mungkin kalau perusahaan yang net profit marginnya cukup rendah, ketika ada resesi, penurunan penjualan, itu bisa dengan gampang dari yang ada laba menjadi rugi. Saya juga batasi, kalau tidak salah lebih dari 5% ya. Atau lebih, tergantung kita seberapa kita mau ketat, seberapa kita mau longgar untuk screeningnya. Kalau seandainya kita batasi misalnya lebih dari 10%, otomatis saham yang terscreen itu juga lebih sedikit. Dan yang terakhir, debt to equity ratio, rasio hutang berbunga terhadap ekuitas. Itu saya batasi kurang dari 1 kalau tidak salah. Nah, dari situlah kita mulai melihat ternyata ada 10-15 saham yang terfilter di situ, dan kita cek satu persatu. Saya mungkin mulai dari sektornya, sektor mana yang kira-kira setelah perekonomian ini pulih juga akan ikut pulih gitu. Saya ngelihat yang namanya sektor consumer goods itu akan tetap terus gitu ya. Dan sektor banking meskipun pada saat ini tertekan karena mungkin ada beberapa kredit yang harus direstrukturisasi, tapi saya yakin ketika ekonomi pulih orang yang usaha ya perlu modal, minjamnya ke bank. Nah, 2 ini dan satu lagi itu sektor yang kita memang paham dan kita tahu brandnya apa. Intinya seperti itu, Bro Kevas. Oke. Nah, salah satu untuk menjadi confidence itu kan kita harus percaya sama analisa diri kita sendiri ya, Mas ya. Betul. Nah, sedangkan kita tahu nih sosial media atau news itu kan kadang banyak sekali informasi, ini saham lagi under value, ini bagus juga nih peluang investasi nih. Nah, how you handle that kind of noise di market? Oke, menarik Bro Kevas. Saya sempat memang ikut grup Telegram, tapi yang gratis ya, yang umum ya istilahnya ya. Maksudnya kan ada beberapa grup juga di Telegram, kemudian teman saya, ayo coba masuk ini gitu ya untuk dapat informasi. Ternyata ketika saya masuk di mungkin 1 atau 2 grup Telegram, itu informasinya tuh memang bisa dibilang itu ketika bulan Maret ya, itu sangat amat banyak banget hati ya. Kita mencutkan hati kita. Ada yang bilang kita ini nanti lebih parah dari 1929, The Great Depression. Terus ada yang bilang, market rebound sedikit ini nanti akan dibawa turun lagi ya, sampai ke 2000 kemana. Yang saya lakukan adalah itu memang pertama kali ketika melihat itu kita jadi masuk info kan, kemudian kita coba berpikir betul apa enggak ya. Tapi saya coba baca beberapa buku ulang pada saat Maret itu. Jadi saya sempat baca beberapa buku, 2 buku kalau enggak salah. Satunya The Simple Path to Wealth, itu karangan J.L. Collins, dan The Millionaire Teacher karangan Andrew Hellum. Dia cerita kalau tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, bahkan ekonom pun pada akhirnya akan salah, karena dia sudah investasikan sekitar 40 tahunan orang-orang itu. Dia cerita mulai dari krisis ini, selalu headline berita, selalu analis atau ekonom atau siapapun itu akan mencoba untuk apa ya istilahnya, mungkin terlalu hiperbola ya dengan keadaan, sehingga pasti nanti analisanya tuh yang menyeramkan kita gitu. Nah, itu yang saya coba pelajari. Memang betul kita akan resesi, secara short term prediksinya benar, tapi secara long term itu yang tidak terlalu diberitakan di media massa gitu. Kalau seandainya
nanti 2021 akan pulih. Jadi ngapain panik atau gimana gitu kan nggak terlalu diberitakan, oh ini GDP akan turun, nanti akan ini banyak kredit macet, banyak ini. Nah itu yang coba saya ngelihat dengan membaca buku dan belajar dari orang yang investasinya puluhan tahun, kita cerita kalau resesi ini akan berakhir, market akan recover. Nah dari situ saya sempat keluar tuh dari grup-grup Telegram itu. Malah keluar ya berarti ya? Sempat keluar, menenangkan pikiran juga. Dan kalau baca, kalau kan saya kan juga berlangganan ke newspaper yang online, saya baca itu biasanya telat 1 hari atau malamnya, nggak baca pas paginya. Oke, menarik. Pas pasar sudah tutup, saya coba baca gitu. Ya memang karena kadang-kadang kan pagi juga nggak sempat baca, ada kesibukan pekerjaan full time kan. Tapi ya itu salah satu tipsnya sih, baca beritanya jangan pas pagi-pagi, nanti bisa mempengaruhi psikologinya kita ya. Gitu, dan jangan lihat-lihat running trade, itu kalau yang saya lakukan. Oke, karena investasinya pun juga long term ya. Betul sekali. Jadi menurut bayangan saya pergerakan jangka pendek itu harusnya tidak akan banyak berefek. Yang mungkin kita hadapi sekarang ini 3 tahun lagi mungkin kayak semacam butiran debu gitu. Tapi kita kan manusia, jadi psikologi kita sangat mudah sekali untuk terpengaruh. Nah itu yang kita harus lawan. Nah ngomongin psikologi nih ya Mas ya. Mungkin kasih 1-2 tips lah, gimana kita punya psikologi seorang investor yang bagus. Oke. Alanya Mas Dodi nih. Kalau pengalaman saya sendiri ya, karena memang dari saya investasi saham kan memang sudah dari 2013, jadi sempat merasakan yang namanya rugi dan sebagainya. Psikologi itu tidak bisa dipelajari secara cepat, itu yang pasti. Mungkin kalau seandainya kita mau belajar saham, mungkin saya lihat channelnya Bro Kevas, kemudian ikut stock mastery-nya Bro Kevas, saya bisa dengan cepat istilahnya bisa tahu kira-kira cara menilai fundamental perusahaan dan valuasi itu seperti apa gitu ya. Tapi psikologi itu kita tidak bisa pelajari dengan cepat. Kita harus berlapang dada. Ketika seandainya kita jatuh bangun di psikologi, itu hal yang wajar gitu. Tapi yang kita bisa coba lakukan adalah kita menghindari aktivitas-aktivitas yang membuat psikologi kita itu bisa terpengaruh. Misalnya seperti tadi itu lihat running trade, kemudian mungkin terlalu banyak ikut grup WhatsApp atau Telegram yang isinya mungkin kita nggak tahu orang-orang yang mengasih berita itu motivasinya apa dan kematangannya dia di bursa saham seperti apa. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah kita jangan mencari saham itu di bottom, di bawah, karena itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi gitu. Kita harus rela ketika kita beli saham tersebut turun. Nah, pedoman kita adalah kita jangan milih saham yang terlalu terlalu mencari mutiara yang terpendam. Kan ada beberapa saham juga yang book value-nya itu kurang, price to book value-nya kurang dari 1, terus kemudian turunnya sudah 80%. Kita coba beli, harapannya mau mencari mutiara terpendam, ternyata dapatnya batu karang. Ternyata saham itu disuspensi karena misalnya gagal bayar obligasi gitu misalnya. Nah itu yang kita coba berpuas diri lah, kita prioritaskan kualitas perusahaan dulu, turunnya mungkin tidak dalam, tidak mungkin potensi untuk naiknya itu tidak setinggi dari saham-saham yang turunnya dalam sekali, tapi apabila kita merasa nyaman memegang saham itu, maka ketika saham itu turun pun kita tetap bisa tidur nyenyak. Itu yang saya beberapa tips yang saya alami selama beberapa bulan terakhir ini. Oke, menarik banget nih Mas Dodi nih sharing-sharingnya. Saya yakin nih teman-teman yang dengar semua juga bisa dapetin hal yang baru. Ya kita berharap apa yang udah di-sharing sama Mas Dodi bisa membuat kalian juga bisa jadi investor yang lebih percaya diri lagi. Saya percaya tadi bagus banget yang di Mas Dodi bilang bahwa ya kita harus berdamai dengan resiko, dengan kegagalan juga. Kemudian take setiap kegagalan itu adalah opportunity untuk kita belajar. Dan tadi benar banget, psikologi itu ya memang kita harus berlapang dada bahwa ini bukan hal yang cepat untuk dipelajarin. Memang butuh pengalaman ya, dan kalau teman-teman baru mulai ya harus berlapang dada tuh. Kalau misalnya ternyata salah, ada investasi yang rugi, jangan kemudian cepat menyerah, ternyata investasi itu gak cuan sama sekali lah, saham ini ternyata bohong-bohongan doang, investasi yang lain segala macam. Tapi take that as opportunity untuk kita terus belajar. Kenapa? Karena memang sudah banyak orang yang berhasil juga menambah asetnya dengan cara berinvestasi. Ya, thank you banget Mas Dodi buat sharingnya. Kalau ada kesempatan lagi kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya. Siap. Oke, thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa juga untuk mampir channelnya Mas Dodi, ada
namanya Dodi Bicara Investasi. Jangan lupa juga di-subscribe, mampir ke sana, dan jangan lupa juga dong untuk subscribe channelnya saya. Oke? Oke. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Dadah. Dah.